Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Dwi Anissa Pratiwi, dosen program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah kajian kebahasaan. Kita akan menjelajahi kajian kebahasaan dan memahami berbagai konsep penting di dalamnya. Kajian kebahasaan sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa bekerja dan mempengaruhi komunikasi kita sehari-hari. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pembentukan vokal bahasa Indonesia, yaitu akan dibagi menjadi 3 bahasan, yakni definisi vokal, peran bunyi vokal, serta klasifikasi bunyi vokal. Materi kali ini akan disajikan selama beberapa menit ke depan, jadi ikuti terus dan tonton terus di Sasmita Jaya, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, untuk memahami pembentukan vokal bahasa Indonesia tentunya kita harus memulainya dari memahami definisi vokal itu sendiri. Baru melangkah kepada detail bahasa tentang pembentukan vokal bahasa Indonesia. Bahasa memegang peran kunci dalam kehidupan manusia karena berperan dalam proses berbicara. Mari kita ikuti bahasan lebih operasional berikut ini. Teman-teman mahasiswa, kita mulai bahasan pertama pertemuan ini tentang pengertian bunyi vokal serta memahami peran bunyi vokal. Vokal adalah bagian penting dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari, dan memahami cara pembentukannya bisa membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif. Dan juga suara yang dihasilkan dengan mengizinkan aliran udara keluar dari paru-paru tanpa ada hambatan di alat ucap, terutama tanpa penutupan di tempat artikulasi manapun. Sementara, meskipun definisi bunyi vokal ini dapat menggunakan kata-kata yang berbeda, substansinya adalah bahwa bunyi vokal adalah suara yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara dari paru-paru dan sering melibatkan getaran pita suara. Ini merupakan elemen penting dalam fonologi bahasa dan merupakan komponen inti dalam pembentukan kata-kata dan bahasa yang kita ucapkan. Ketika berbicara, manusia menghasilkan beragam suara yang ditangkap oleh telinga dan diproses oleh otak, memungkinkan mereka untuk memahami pembicaraan orang lain, termasuk bunyi vokal, baik untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan materi kali ini. Berikut kita bahas secara spesifik terkait dengan vokal bahasa Indonesia. Bahasa memiliki pengaruh besar dalam proses berpikir individu, karena bahasa digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan berbagai makna, ide, konsep, dan pemikiran. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan mencerminkan cara berpikir dan keterampilan berpikir seseorang. Bunyi vokal dapat dikatakan sebagai komponen inti dalam struktur suku kata. Suku kata adalah unit dasar dalam membentuk kata-kata dalam bahasa.
Kehadiran dan urutan bunyi vokal dalam suku kata memengaruhi struktur dan makna kata. Sebagai contoh, kata bola dan Bali memiliki bunyi vokal yang berbeda, menghasilkan kata-kata yang berbeda. Vokal bunyi dapat dijadikan sebagai pembeda makna. Bunyi vokal sering digunakan sebagai pembeda makna dalam bahasa. Perubahan bunyi vokal dalam kata yang sama bisa mengubah makna kata tersebut. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, beat dan bat adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda karena perbedaan dalam bunyi vokal. Selain sebagai pembeda, makna bunyi vokal dapat digunakan untuk menyampaikan ekspresi dan intonasi dalam percakapan. Perubahan nada, pitch, dan panjang bunyi vokal dapat memberikan nuansa berbeda dalam berbicara, termasuk menyatakan emosi, kebingungan, atau kepastian. Langkah ketiga, kita dapat memahami bagaimana bunyi vokal dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi. Pada tahapan pemahaman materi ini, menurut saya dalam penggunaan artikulasi dihasilkan ketika udara dari paru-paru mengalir melalui pita suara yang terbuka dan tidak terhalang oleh bagian-bagian mulut, lidah, atau gigi di dalam bahasa Indonesia. Kita memiliki 5 vokal utama: A, I, U, E, O. Salah satu pembentukan vokal adalah bunyi vokal A, I, U, E, O. Vokal A, bunyi vokal ini dihasilkan dengan membuka mulut lebar-lebar. Contoh kata api. Vokal I, untuk menghasilkan bunyi vokal ini, bagian tengah lidah diangkat mendekati langit-langit mulut. Contoh kata ini. Vokal U, bunyi vokal ini dihasilkan dengan membulatkan bibir dan mengangkat bagian belakang lidah. Contoh kata ubi. Vokal E, ada 2 jenis bunyi vokal ini, yaitu E seperti pada kata tempe dan E seperti pada kata de. Perbedaan utama terletak pada posisi lidah. Vokal O, bunyi vokal ini dihasilkan dengan membulatkan bibir dan mengangkat bagian tengah lidah. Contoh, obor. Selanjutnya mengenal perbedaan vokal bahasa Indonesia dan bahasa lain. Seringkali kita jumpai beragam bahasa daerah, baik yang berasal dari daerah Jawa, Sunda, Sumatera, dan sebagainya. Masing-masing bahasa tersebut memiliki karakternya masing-masing. Begitu juga dalam pengucapan artikulasi vokal yang memiliki ciri khas. Misalnya, orang yang berasal dari Jawa itu dalam artikulasi pengucapan bahasanya lebih dominan dengan diakhiri huruf O. Maka tak jarang nama yang berasal dari Jawa itu misal Joko, Sumanto. Berbeda halnya nama yang berasal dari daerah Sunda, identik dengan nama yang diakhiri dengan huruf A. Misal seperti Jaka, Sumanta,
Maka dari itu terciptalah bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, yang berfungsi untuk mempermudah komunikasi antar daerah. Peranan vokal dalam dialek dan varietas bahasa Indonesia. Dialek regional. Dalam berbagai dialek di Indonesia, vokal dapat bervariasi. Misalnya, pengucapan vokal dalam dialek Jawa berbeda dengan dialek Sunda. Perubahan fonologis. Vokal juga mengalami perubahan fonologis dalam konteks sosial dan budaya. Misal, perbedaan pengucapan vokal dalam bahasa sehari-hari dan formal. Fungsi sosial vokal dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi sehari-hari. Vokal mempengaruhi cara kita berkomunikasi sehari-hari. Penggunaan vokal yang benar dapat membantu kita berbicara dengan jelas dan dipahami oleh orang lain. Bahasa formal dan informal. Dalam berbagai situasi sosial, penggunaan vokal dapat berbeda. Misal, bahasa yang digunakan di lingkungan resmi cenderung lebih formal dengan pelafalan vokal yang lebih jelas dibandingkan dengan bahasa sehari-hari yang lebih santai. Berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu fungsi bentuk vokal sangatlah vital dalam bahasa Indonesia. Dengan memahami cara mereka berfungsi, kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita secara signifikan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.